Pemirsa, setelah pledoi yang disampaikan Ahok dalam sidang Selasa 25 April 2017, Majelis Hakim akan langsung menetapkan vonis terhadap Basuki Cahayapurnama pada tanggal 9 Mei mendatang. Sepekan lagi, publik akan segera mengetahui apakah vonis hakim lebih tinggi, sama, atau justru lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebagai bentuk dukungan kepada hakim kasus penodaan agama oleh Ahok, masa umat Islam di bawah komando Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) Jumat kemarin telah menggelar aksi di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan hari ini GNPF MUI telah menyatakan sikapnya dalam konferensi pers yang baru saja kita ikuti tadi. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Bung Ihsan Abdullah yang ada di studio. Selamat siang, Bung Ihsan. Selamat siang, Bung Abe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Ihsan, kita sudah lihat secara bersama-sama tadi apa yang disampaikan oleh GNPF MUI bahwa komitmennya akan kembali melakukan aksi. Dalam persepsi publik sebetulnya harusnya ini sudah dalam ranah hukum saja. Namun bagaimana MUI menyikapi aksi yang akan dilakukan pada tanggal 5 disebutnya begitu, tanggal 5 Mei Jumat mendatang? Iya, saya kira kami juga cukup memprihatinkan kenapa gerakan massa ini terus harus turun ke jalan, dan umat Islam juga terseret untuk terus turun ke jalan mengawal kasus ini. Tentu saja ada musababnya atau persoalan yang mendasar, yaitu praktek-praktek penegakan hukum yang dianggap mencederai perasaan keadilan masyarakat dan tidak adil. Itu yang ditangkap, ya, yang kita tangkap. Mengapa umat Islam dan warga negara kemudian sampai turun ke jalan dan memberikan dorongan atau memberikan dukungan kepada majelis hakim? Ini tentu ada sesuatu hal yang sangat mendasar tadi, yaitu distrust, ya, public distrust atau ketidakpercayaan publik terhadap jaksa dalam hal ini, dalam kasus Basuki Cahayapurnama yang kita ketahui pada persidangan yang lalu telah menuntut Pak Ahok 1 tahun penjara dengan percobaan 2 tahun. Dengan percobaan 2 tahun, yang tentu saja ini dianggap atau dinilai sangat melukai perasaan keadilan masyarakat, ya, dan kemudian publik menjadi distrust, ya. Nah, karena apa? Kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus terdahulu, ya, tentu saja ini sangat tidak equal, ya. Kalau kita bandingkan dari kasus Arswendo misalnya, kasus Permadi, ya toh, kasus Lia Eden, Tajul Muluk, Gavatar, dan Gus Riani yang tidak terakhir. serta-merta apple to apple. Kasus demi kasus ada materi pembuktian yang berbeda di setiap persidangan. Justru inilah yang kemudian menarik untuk dibicarakan hari ini. Yang pertama, pada tuntutan yang lalu jaksa jelas dalam konstruksi tuntutannya itu menggunakan pasal 156A. Demikian pula bukti yang diajukan oleh jaksa Alternatif 156, ya, alternatif 156A. Tetapi yang namanya jaksa penuntut umum sebagai wakil negara dalam pilar paradigma criminal justice system adalah mewakili negara untuk menuntut. Nah, yang dituntut adalah primer dulu pasti. Tidak mungkin alternatif itu yang B dulu, pasti yang A. Nah, yang pertama primer dakwaannya sebagaimana yang sudah disampaikan adalah mendakwa Pak Basuki Cahayapurnama dengan pasal 156A dakwaannya. Dan itu kemudian juga dikonstruksikan dengan menghadirkan alat bukti, saksi ahli, ya, dan pembuktian yang lain, alat bukti yang lain dengan menggunakan pasal 156A. Nah, tapi kemudian jaksa tidak konsisten dan tidak mau membuktikan dengan pasal 156A tapi dengan 156. Nah, ini artinya dari sisi perspektif hukum bahwa jaksa tidak serius untuk melakukan penuntutan. Nah, ini, ya. Kemudian yang kedua, jaksa telah melakukan ultra vires. Ultra vires itu adalah jaksa menuntut percobaan itu adalah domain daripada hakim. Jaksa seharusnya hanya menuntut 1 tahun penjara, 2 tahun penjara, 3 tahun penjara, dan seterusnya. Nah, ini jaksa telah menuntut 1 tahun penjara, 2 tahun percobaan. Ini sudah masuk ke ranah hakim, kekuasaan kehakiman, ya. Bukankah kemudian tuntutan itu lahir dari sebuah materi pembuktian persidangan yang pada akhirnya ada faktor-faktor yang meringankan sebetulnya bagi seorang terdakwa? Ya, itu boleh dipertimbangkan. Tetapi begini maksud saya, kalau jaksa itu menuntut hanya kewenangannya jaksa menuntut dengan 1 tahun penjara, 2 tahun penjara, 3 tahun penjara, dan seterusnya, ya kan? Nah, tetapi tidak dibenarkan jaksa menuntut
1 tahun penjara dengan 2 tahun percobaan, karena itu wilayahnya hakim. Nah, itulah sebabnya dalam teori hukum disebut jaksa telah melakukan yang namanya ultra vires, melampaui kewenangannya. Nah, oleh karenanya telah melampaui ultra vires, saya kira nanti hakim juga harus menggunakan ultra petita. Ultra petita atau ultra petitum artinya hakim tidak terikat lagi dengan tuntutan jaksa. Hakim dengan keyakinannya, dengan alat bukti yang ada, dengan semua saksi-saksi, dengan ahli-ahli mempertimbangkan semua, hakim dapat saja memutuskan vonis ya nanti tanggal 9 April itu dengan ultra petitum. Kekuasaan yang ada di Mei. Nah, kekuasaan yang ada di hakim itu bisa menjatuhkan vonis maksimal. Nah, itu. Maksimal itu artinya kalau dia menggunakan pasal 156A berarti 5 tahun penjara. Kalau hakim yakin dengan 156 berarti 4 tahun penjara maksimal. Nah, Baik. itu. Namun segala sesuatunya itu tergantung terhadap keyakinan hakim dan berdasarkan alat bukti yang ditawarkan dan diperlihatkan, bahkan dikoreksi di muka persidangan. Bung Ihsan, jika kita melihat bahwa ada laporan yang masuk sebetulnya ke Komisi Kejaksaan dalam proses persidangan yang sedang berlangsung, tidakkah seharusnya ini dimaknai dalam bentuk bahwa ya sudah ini ada kritik tanpa sebetulnya harus berusaha melakukan unjuk rasa kembali? Begini, sebenarnya unjuk rasa itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Dinda, bahwa mengapa masa turun ke jalan dan unjuk rasa, ya, kemudian menyampaikan apa persoalannya di jalan, ya, ini karena tadi ada semacam timbul, ya, timbul ketidakpercayaan dari masyarakat atau tadi public distrust terhadap kinerja atau penegak hukum, dalam hal ini jaksa. Baik, jaksa jelas-jelas ini partisan, ya. Partisan itu artinya tidak bertindak sebagai yang seharusnya bertindak profesional sebagaimana diatur di dalam undang-undang kejaksaan. Dia mewakili negara dalam melakukan tuntutan, menuntut pelaku tindak pidana. Dan laporan itu sebetulnya kan sudah dikantongi oleh Komisi Kejaksaan. Pertanyaan berikutnya adalah, jika kemudian aksi kembali digelar, aksi 55 disebutkan tadi oleh Bahtiar Nasir selaku Ketua GNPF begitu, bagaimana bisa memisahkan ini dalam proses peradilan sehingga yang namanya trial by mob itu tidak benar-benar ada? Meskipun sebetulnya aksi unjuk rasa memang adalah hak konstitusional, namun sebagian kalangan tetap menilai bahwa itu bagian dari mob terhadap penegakan hukum. Ya, tetapi kita perlu catat juga bahwa jauh sebelum adanya masyarakat yang melaporkan ke Komisi Kejaksaan, ini kan sudah lama. Harusnya Komisi Kejaksaan itu juga aware atau care dengan perilaku jaksa yang diduga, ya, telah bertindak partisan, tidak menegakkan hukum dalam politik. Dalam kerangka politik hukum, yaitu menegakkan peradilan pidana yang tidak terintervensi oleh kekuatan apapun. Nah, ini kan ternyata, ya, dengan kasar dapat kita lihat dengan kasat mata bahwa jaksa telah melakukan politik partisan, ya toh? Nah, dengan tidak menuntut, bahkan yang lebih parah, selain tidak menuntut maksimal, tidak menuntut berdasarkan dakwaannya, pertama tidak menuntut dengan dasar dakwaannya, kedua tidak menuntut maksimal, ketiga menuntut dengan percobaan, dan yang terakhir jaksa tidak mengajukan yang namanya replik. Nah, ini kan persoalan. Kalau begini masyarakat atau negara ini siapa yang mewakili dalam rangka penegakan hukum dalam criminal justice system? Dalam KUHP kan sebetulnya replik itu juga bagian dari prerogatif dari jaksa penuntut umum, boleh dibentuk atau boleh diciptakan, dikreasikan ataupun boleh tidak sebetulnya. Dalam prinsip efisiensi peradilan kita nampaknya hal tersebut tidak masalah krusial dalam penegakan hukum ini. Tetapi kita kan harus bisa melihat juga bahwa sejak awal jaksa ini sudah mendakwa terdakwa Basuki Cahayapurnama, ya, dengan pasal 156A. Demikian pula alat bukti yang diajukan. Semua ahli agama, ya toh, ahli bahasa, ahli tafsir, ya, bahkan forensik, ya, digital forensik, semua diarahkan kepada bagaimana membuktikan dakwaan dengan pasal 156A. Ternyata jaksa kemudian tidak dapat membuktikan, tapi yang dibuktikan adalah pasal 156. Nah, ini kan persoalan, sehingga tadi sangat jelas kalau jaksa tidak menggunakan haknya, itu kan ada sesuatu. Sesuatu apa? Adalah keraguan. Karena apa? Dia pasti ragu, karena dari awal dia mendakwa dengan pasal 156A, tiba-tiba dia
Nah ini diarahkan. Yang disampaikan Ali Mokortono adalah bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa dan juga kuasa hukumnya dalam pembelaan mereka, dalam nota pembelaan mereka tidak jauh berbeda dengan eksepsi, sehingga tidak harus melahirkan yang namanya replik gitu. Tidak mungkin di negara ini tidak pernah terjadi dalam kasus peradilan pidana seorang jaksa yang telah mendakwa dengan pasal 156A kemudian lari dengan pasal 156. Karena jaksa dalam rangka menuntut seseorang harus berdasarkan fakta. Faktanya apa di persidangan? Yaitu dengan bukti, dengan saksi, dengan ahli. Ini fakta di persidangan. Dengan bukti-bukti lain.